Kulub. Apa itu ta'liful kulub? Ikatan hati antara pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu, sehingga dia punya keinginan untuk menyelamatkan imannya, sembunyi di goa, tertidur sampai bangun, punya ikatan hati ke-9 orang ini. Dan masya Allahnya, setelah seseorang itu punya ikatan hati, ya, dari kesamaan visi misi, kemudian memiliki ikatan hati. Biasanya orang yang memiliki ikatan hati itu karena selain punya visi misi yang sama, keterpanggilan yang sama, karena sama-sama memiliki kebersihan hati. Hati yang bersih itu menjadikan ta'liful qulub, memiliki ikatan hati. Terima kasih, Bu. Seger ya. Dari ta'liful qulub, kesamaan hati sama niat tadi ya, maka akan menjadi sebuah energi semangat, apa ya, semangat melakukan bersama-sama. Nah, saat itu setelah tahu bahwa ini itu uangnya sudah kedaluarsa banget, baru cerita kepada penjual itu, kemudian diantarlah ke kerajaan. Diantar ke kerajaan, masya Allah ya, kerajaannya sudah welcome karena zamannya sudah berubah, sudah bertauhid gitu ya. Dan justru saat itulah kemudian Ashabul Kahfi itu memiliki titik balik perubahan. Tadinya sengsara, nggak enak ya, keterbatasan, dikejar-kejar. Alhamdulillah setelah itu bisa diterima, bisa diterima oleh kerajaan. Kemudian di enak-enak nih, apa di enak-enaknya itu, dijamu, dikasih tempat yang ini gitu ya. Dan kemudian dia bisa menegakkan hal-hal yang tidak baik saat itu, bisa bersuara, suaranya didengar oleh kerajaan, kayak kita pemerintah. Nah, jadi seseorang itu akan didengar, akan memiliki power gitu ketika dia memiliki keimanan, niatan yang baik, dan hatinya bersih. Fasenya harus seperti itu. Kalau terlompati nggak akan bisa. Kalau hatinya masih kotor, masih ada don, masih ada kasak kusuk, masih ada curiga, nggak bisa dia akan survive dan akan menjadi kekuatan besar. Nggak akan bisa dia memiliki pengaruh yang lebih besar. Nah, ini tahapan kalau kita belajar dari Al-Quran Ashabul Kahfi. Sama dulu imannya, visi misinya. Ta'liful qulub, memiliki ikatan hati, salah satunya bersihnya hati, kayak kita saling memaafkan, saling menghilangkan don itu apa ya, gil itu apa, penyakit hati, rasa curiga, rasa jangan-jangan nah itu yang akan merusak sesuatu. Itu tidak akan punya power, tidak akan punya kekuatan sebagaimana Ashabul Kahfi. Kalau sudah ta'liful qulub, maka dia akan dengan apa ya, dengan ininya itu akan bisa lebih terdengar, gaungnya itu lebih besar. Begitu juga dengan dakwah yang kita openi, sahabat yatim ya. Niatan kita, keterpanggilan iman kita, hati-hati kita itu bersih niatannya karena Allah, maka nanti efeknya itu manfaatnya itu akan lebih menjangkau. Dan ide-ide kita kalau kita bersuara ke orang lain itu lebih bisa didengar dan diterima. Baru setelah itu Ashabul Kahfi itu mengalami masa kejayaan, masa dia bisa diterima, bisa survive, bahkan masya Allah gitu ya, menjadi pionir kebaikan di negara Yordan saat itu. Dan Yordan ini adalah 5 dari salah satu negara Syam yang disebut oleh Allah
negara yang diberkahi. Saya cerita Mbak biar jenengan punya wacana dulu. Saat itu Bu Laila berangkatnya itu turunnya tuh Turki. Turki yang presidennya Erdogan yang lumayan membela kepentingan Islam juga ya. Itu negaranya mohon maaf ya sekuler. Jadi di bandaranya tuh biasa orang pakai gengsi ini, tapi rata-rata yang di bandara itu pegawai gitu ya, sopan, baju panjang tapi nggak pakai kerudung, nggak semuanya pakai kerudung. Jadi memang negaranya sekuler. Setelah kekhilafahan runtuh itu sekuler. Habis itu dari Turki, oh Turki rasanya kayak gini ya, gitu ya. Kemudian ke Jordan. Saya penasaran, aku nanti di Jordan kayak apa ya? Karena Jordan itu negara Syam, negara yang disebut Rasulullah sebagai diberkahi. Tiba-tiba baru turun pesawat, turun hanggar itu tiba-tiba sudah ada yang bawa tulisan Kurniati Laila, yang Fresnel, namanya Izzat, aku sampai kenal. Cakep orang Arab. Gini-gini kan, ada 5 orang jemput kan, gitu ya, kayak kita di bandara, tapi bagus gitu ya, dia sopan, dia ini langsung gitu, Izzat gitu ya, langsung memperkenalkan, langsung dipersilakan. Suasananya jauh beda, nggak kayak Indonesia, nggak kayak Turki, sepi dari hiruk pikuk dunia ya. Tidak ada perempuan kemenyek apa nggak berjilbab sing gimana gitu, kayak dijaga sama Allah. Negaranya masya Allah, langsung ada burung-burung terbang, cici ya, suaranya tuh sadu banget. Di desa gitu ya? Kayak di desa lagi. Sebenarnya kota besar Mbak, tapi budaya yang ada di situ karena terlihat Islami banget, gitu ya. Termasuk ketika melewati border itu ada 4 kalau mau masuk Palestina, yang 2 itu Jordan. Nggak ada pemeriksaan modern pakai titit kita bawa barang apa, enggak. Yang ada adalah muslimah masuk ke bilik, kita disuruh begini, cuma dicret-cret, kita nggak bawa barangnya. Gini-gini itu muslimah, nggak pakai alat modern atau laki-laki gini-giniin kita tuh nggak ada. Jadi saya merasa kayak di zaman Rasulullah banget gitu ya. Itu terasa di Jordan. Saya merasakan ya Allah gitu ya. Jadi langsung kayak ingat Rasulullah. Setelah tadi lihat hiruk pikuknya Turki, Indonesia kayak gitu ya. Bahkan Abu Dhabi yang terkenal negara kaya muslim pun karena pulangnya tuh lewat Abu Dhabi, hampir sama dengan Turki. Gemerlap dunianya tuh ini banget. Tapi kalau Jordan, Palestina enggak. Apa ya? Suasananya tuh pokoknya masya Allah gitu ya. Hati itu jadi ya Allah, pokoknya jadi ingat Rasulullah gitu ya. Dan perempuan itu dihormati, dihargai banget. Nggak ada berani laki-laki yang gimana gitu. Izzat aja ke saya tuh sopan gitu ya. Izzat ini gitu ya, nggak kayak bahkan mohon maaf ya, Mekah aja ya. Mekah Madinah aja. Sayangku, salim dong. Sini Salim. Aku nggak lihat kamu. Nyapa nih nang bela. Siapa? Sini sayangku. Itu yang hampiri kita karena sholat asar. Tapi ada satu gurunya. Cakep pada salim, pada foto-foto dulu. Ketika dia sudah buyar karena kayak jam tahfidz lagi gitu ya, buyar kan. Ada anak Palestina 3. Karena kita ini pengen ngasih kenang-kenangan uang Indonesia gitu ya. Dia nggak mau nerima. Tapi adik yang kecil yang belum paham, kakak 2-nya tuh SD gitu, nggak mau nerima, nggak boleh. Sama umaku sama umiku nggak boleh menerima uang dari orang yang nggak dikenal gitu loh. Yang aku, tapi adiknya kadang pegang uang, pengen. Terus anak 2 itu ngelaporin ke uminya, boleh nggak nerima uang dari muslimah Indonesia gitu ya, turis gitu. Balik lagi. Kalau boleh berarti adiknya boleh. Tadi awalnya adiknya kembalikan gitu. Jadi menjaga izahnya gitu ya, kehormatannya apa dia, masya Allah gitu ya, di sana kayak di alisnya. Banyak itu banyak pulang Mbak doe alit gelem nampani ya. Masya Allah. Itu tadi ya sekilas cerita. Jadi ingat momen Ramadan, momen Idul Fitri adalah momen kita itu tadi membersihkan niatan ya, takliful qulubnya itu dengan menjaga kebersihan hati kita dari gil itu apa ya, prasangka. Don itu apa ya,
meh sama gil sama Allah, karena itu yang akan merusak amal dan bahkan merusak sebuah apa ya, sebuah kolaborasi. Makanya kalau perusahaan besar itu, kalau saya belajar dari Pak Sobik, semua yang ditangani Pak Sobik, KPI, kampus, Gavi dan sebagainya, pondoknya, itu dia menggunakan audit keuangan dan audit kinerja orang luar yang menilai. Jadi ketika ada yang tidak beres di audit akan ketahuan. Yang mengaudit orang luar, kayak tim keuangan di audit, tim kinerja di audit, kinerjanya seperti apa gitu ya, absensi dan ketuntasan bekerja dan sebagainya. Yang mengaudit itu sekarang ada tim jasa audit kan, audit keuangan, audit kinerja, audit apa, sehingga akan dengan adanya transparansi itu memudahkan bekerja secara profesional. Akhirnya setiap hampir ya yang itu polesannya Pak Sobik gitu ya, rata-rata melejit, meskipun ketahuan misalnya, oh ini ketahuan, oh ini nggak beres, kan terus ditelisik mana ininya, nah tetap, dan itu rata-rata bisa jadi bagus. Nah itu dimulai apa? Dimulai dari kebersihan hati dan profesionalitas, sehingga nggak ada kasak kusuk, nggak ada zon, nggak ada ini. Kenapa? Semua berawal dari niat yang baik, yang bersih. Itu semuanya di dunia modern ya. Kita mah masih dunia kayak gini, makanya saya terus ingin belajar ya, belajar ke yatim mandiri gitu ya. Kalau kita ini di bawahnya LMI juga belajar ke teman-teman itu bisa menghimpun banyak. Meskipun Pak Rangga tuh agak jealous loh kalau ngeliat kegiatan kita yang bagus-bagus kayak di Joskan, terus kegiatan apa-apa gitu. Mulailah kalau saya nyetatus pengajian gitu, kok ya dijadiin donaturnya LMI gitu. Tahu nggak Mbak, akhirnya saya ngalah ya Pak, anak-anakku tak daftarin jadi donaturnya LMI karena rodok jelas bulela lo ketahui kegiatannya kan mesti api-api banyak gitu ya. Kan dia ngelihat statusku, ternyata dia komen, bulela nih lo pengajiannya ini lo tawari ini gini. Terus kadang jenengan presentasi nggak apa-apa loh Pak Rangga gitu. Akhirnya saya ngalai Ahmad itu tak ajari deh infak sedekah ke LMI ya, rutin ya, kini ya itu. Jadi akhirnya ya bukan karena sungkan sih, karena saya setiap anakku harus nyantol di salah satu, terserah tidak harus LMI, mau YDSF, mau yatim mandiri, mau apa gitu ya, itu ngajari gitu. Karena Abi itu mental memberi gitu ya. Nanti kamu kalau besar akan gak kaget kalau punya uang banyak itu ya wis untuk kemaslahatan gitu ya. Itu semangat Ramadan ya, semoga terus kita bawa. Habis ini sesinya adalah sharing usulan program, evaluasi kegiatan terkait anak-anak binaan kita. Insyaallah itu dari saya. Semoga ada sesuatu yang bisa kita dapat dari kisahnya Ashabul Kahfi dan negara Yordan. Mohon doanya, saya tahun depan kalau enggak Desember November mungkin ke Palestina lagi. Amin. Sudah MOU dengan Presnel dan insya Allah sama Dokter Asnia Al-Akbar. Basnia pengen derek. Doakan bawa dolar yang lebih banyak. Kemarin saya bawa dolar sih kalau dirupiahkan sekitar 12-an Kak Din. Yang kita bawa dari sini 10. Dari sana saya ketambahan dari jamaah itu titip dolar, langsung berupa dolar. Jadi kita memberikannya dolar. Jajan itu saya nggak ngeluarin uang, hanya titipan orang dikirim ke saya coklat, roti malkis yang bisa masuk koperku aja. Jadi saya nggak beli jajan sama sekali. Ya itu, saya pokoknya deal mau jadi tour leader kalau aku boleh nyalurin bantuannya. Meskipun sebenarnya bukannya diancam sama driver. Hati-hati ya Bunda Laila, kita nggak tahu apesnya. Iya, saya tahu harus berhati-hati yang seperti apa gitu. Ya kalau gitu
alhamdulillah bisa tersampaikan dan sudah tahu jalurnya. Oh begitu ya. Kalau ketika belum kan takut, saya aja nggak berani pakai Taman Al-Aqsa karena belum pengalaman. Saya tambah pakai apa? Tambah pakai yatim inspiratif untuk menjaga trust itu semuanya lewat ini ya, lewat Bu Reza semuanya. Nggak ada yang lewat saya juga nggak mau lewat saya. Lewat ini semuanya kan yang transfer. Alhamdulillah. Nanti kalau tahun depan kayaknya sudah berani lewat Taman Al-Aqsa karena sudah tahu likunya. Oh begini. Sudah tahu terakhir. Tapi kalau kita juga mau galang yang dikhususkan hanya untuk yatim tetap bisa. Di West Bank yang Hebron yang sekarang lagi viral, laki-lakinya pada di ini diikat suruh jalan itu nggak jauh, itu nggak jauh dari Hebron, itu West Bank, itu nggak jauh dari Al-Aqsa, kayak sini kota balai kota gitu ya, cuma 15-30 menit nyampe, nggak jauh. Kalau Gaza kan jauh 4 jam, sini Mediun. Tapi yang sekarang mulai ditangkapi West Bank yang sudah mulai diusir-usir itu nggak jauh dari Al-Aqsa. Memang Yerusalem itu kan awalnya miliknya Palestina, cuma ketika tahun berapa itu sama Amerika dikasihkan Israel. Itu loh ceritanya. Padahal di peta yang ini tuh miliknya Palestina titik, misalnya Yerusalem ini masuk. Nah itulah perjuangan membebaskannya itu. Kata suami saya ya. Iya sekarang yang baru, tapi yang mulung lama aku ya, perebutan